Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad wa i'ladi dinil Islam wa tuhammisu biha jihad wa i'ladi dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad wa i'ladi dinil Islam wa tuhammisu biha jihad wa i'ladi dinil Islam wa izhari syairi ala tariqati jam'iyya idahdatil ulama wa izhari syairi ala tariqati jam'iyya idahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allah, sabbit suasur ahla jam'iyah daghat ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah daghat ulama li'i'la'i kalimatillah.
wakil dari ketua ingin memberikan satu semangat, memberikan satu hiburan bahwa membuat acara itu tidak harus ruwet, membuat acara itu tidak harus ribet, membuat acara itu tidak harus persiapannya panjang dan lama dan berlilit. Acara itu bisa dibuat dengan sangat simpel seperti ini. Kekurangan dari ini yang sangat baru adalah beberapa peserta, yakni yang dari Singapura dan dari pesantren di kita ini, Bapak Mengisahkan dari pesantren yang nanti darahnya itu 15 anak mungkin remaja itu tidak bisa bergabung karena tidak boleh keluar. Dan dari pesantren dari semalam saudara Muslim juga saya secara umum karena strategi tidak boleh mahasiswa juga tidak boleh keluar karena SD dan mahasiswa dan guru yang positif. Jadi mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, segala hal yang terjadi pada hari ini, dan saya tetap mendoakan Bapak Ibu sekalian peserta semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, dan juga khususnya pada para peserta monggo acara ini dikritisi tetapi bahasa Jawanya yang subur, karena mengkritisi itu bisa terjadi kalau ada yang dikritisi. Nah, jadi kita hari ini akan selalu dikritisi dan kritisnya tetapi bukan seperti kritis sastra. Kritis sastra itu dia bisa dan boleh dan harus mengkritis sastra, tapi tidak harus membuat sastra. Sementara kalau kebahagiaan dan terus monggo dari ini dikritisi tetapi harus juga membuat acara serupa. Ini acara kita adakan sudah 54 masjid yang terdaftar selama urusan LTM PBNU DKI Jakarta. PBNU semoga nanti bisa terlaksana meskipun tidak selama 1 tahun karena ada emaknya orang demikian. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan silaturahmi kita ini dikaruniai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkah bagi para peserta DKI Jakarta khususnya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sampaikan juga permohonan maaf yang terakhir dari Ketua PBNU DKI Jakarta Desa Sulawesi yang tidak bisa hadir karena masih isolasi mandiri di dalam isolasi mandiri. Semoga nanti kita tetap sehat semua, saya yang bermanfaat. Terakhir sekali, ada pertanyaan terakhir. Pak Sulaiman, insya Allah nanti sedang akan terima kasih. Ada saya sampaikan juga terima kasih sekalian yang
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kami menghormati para kiai, para ulama, para asatidz dan semuanya khusus jajaran Malaysia yang kami muliakan dari Jakarta, juga jajaran RT RW DKI Jakarta, Kiai Muslimun Hakan, seluruh kota, ada sekretarisnya Kiai Tauhid, ada guru saya Kiai Nurullah, dan yang lainnya khusus Wafidul Wilayah Sekunder Gus Amin selaku wakil dari Bupati Klaten yang setelah disampaikan tiga itu, dan guru saya semuanya yang saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi kesabaran saya. Syukur alhamdulillah. Salam dan salawat terlimpah kepada Rasulullah. Pagi hari ini tentang rahmat karunia dan kemudahan dari Allah dan juga karena kita diberikan kesempatan untuk mensukseskan program DKI Jakarta untuk yang perdana dalam pelatihan pemulasaran jenazah. Mudah-mudahan aktivitas jenazah diberi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, tidak perlu basa-basi karena tadi telah disampaikan dengan pertimbangan dari hal tempat untuk waktunya dibersihkan dengan pertimbangan dan ada membahayakan. Saya kemarin juga awalnya juga bilangan saya ini tidak bisa datang suara saya juga dari minggu kemarin habis salah NU yang ke-90 saya berjalan bertahun kayak ada. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu di Masjid Al-Aqsa dalam rangka pelatihan pemulasaran jenazah. Baik, para asatidz semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal sebelum kita memahami, saya yakin kalau paham, saya yakin ini sudah paham, karena ilmu itu sudah dikatakan dan dimiliki. Tapi mungkin pengalaman saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling ngerti, tidak, tetapi saya ingin berbagi pengalaman. Karena selama ini saya berkali-kali mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah. Dalam aja dalam. Nah, iya. Luar. Baik, sambil salam reksipsi. Jadi kembali lagi masalah persiapan untuk memandikan. Persiapan kayak kafannya segala macamnya sama, antara perlunya mutlak maupun tidak. Namun yang perlu saya sampaikan adalah biasanya antara satu wilayah dan wilayah lain, apalagi daerah dan daerah lain itu berbeda cara pengkafanannya. Ya, kalau di daerah Jawa Tengah mungkin paling cuma daerah saya itu rendang sama. Kalau laki-laki 3 lapis nggak ada tambahan apapun. Tapi waktu pertama awal-awal saya jadi amil jenazah di Bambu Hapus, ahlan wa sahlan bi hudurikum Syekh Akmal. Ya. Oh iya deh. Oh gitu. Satu agimen juga nggak kelihatan. Sukanya mocok sih. Saat aja sini langsung ke mau memandikan aja. Ini mah prakata.
Nah, ini kalau untuk bagaimana persiapan untuk memandikan jenazah yang berisiko berpenyakit menular, ya. Ini yang paling utama ini. Kalau yang nggak ada penyakit yang menular nggak masalah. Tetapi kalau secara medis, seorang amil jenazah untuk kehati-hatian harusnya tanpa terkecuali jenazah apapun, mau diprediksi ada penyakitnya atau enggak, itu dikasih larutan klorin. Cuman masalahnya larutan klorin itu bau. Jadi kalau nanti tanda tanya, kalaupun saya melakukan hal itu, biasanya saya sampaikan ke keluarga, kemudian minta izin sama keluarga. Kalau keluarga mengizinkan, ya baru saya lakukan. Nah, beberapa pedoman perawatan jenazah adalah seperti berikut. Ketika berpenyakit menular, tindakan luar kamar jenazah dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Ini di luar ya, di luar kamar jenazah. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Sebelum memakai sarung tangan, lihat gambar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti ada gambarnya. Memakai pelindung wajah dan jubah. Saya alat peraganya juga ada. Sebelum ada APD zaman sekarang, dulu itu namanya UPI, Universal Precaution. Ada tahun-tahun 2015-an itu udah ada zaman HIV. Next. Luruskan tubuh jenazah, letakkan posisi, ya sama aja. Tutup kelopak mata. Ya, ini makan mata kita maksudnya dengan kapas atau kasa. Ini kalau ini jenazahnya kalau sudah dimandikan ya tentunya. Mulut, hidung dan telinga. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah, cairan dan tubuh lainnya. Sebelum saya lanjut, yang perlu diingat, berpenyakit menular ini ketika cipratan airnya atau sesuatu yang ada dari jenazah itu masuk ke pori-pori mata, ke hidung. Jangan sampai amil jenazah atau orang yang memandikan jenazah itu ada luka. Hujan, bagi mungkin ada yang ada barangnya di luar, lagi hujan. Yang perlu kewaspadaan ketika sudah diketahui ada penyakit yang menular, seorang amil jenazah yang paham maka harus memberitahukan kepada keluarganya. Yang tidak safety untuk turut serta memandikan jenazah dilarang saja, ya, karena beresiko. Orang yang dominan tertular penyakit dari jenazah adalah yang nomor satu adalah amil jenazah, yang kedua adalah keluarga. Makanya kalau amil jenazahnya tahu ini ada penyakitnya yang mengkhawatirkan, amil jenazahnya udah safety, udah siap lah katakanlah. Tapi selama ini saya udah cukup lama lah punya UPI atau APD, itu belum pernah saya pakai sekalipun. Saya cukup mungkin pakai masker, sarung tangan. Masker aja sekarang-karang aja ketika ada corona. Sebelumnya nggak pernah. Ya biar mau bau harumnya kayak apa juga biasa-biasa aja, ya kan? Karena kalau saya pakai, bukannya orang pada fokus kepada yang meninggal, malah fokus ke saya. Karena lebih menyeramkan daripada astronot. Nanti kalau nggak percaya saya coba pakai nanti. Itu botnya nggak saya bawa, ya. Udah pakai bot, udah pakai sarung tangan, udah pakai APD ya sekarang ya. Dulu bukan APD, dulu jas hujan biasa. Udah gitu pakai celemek. Udah pakai jas hujan kan udah anti air ya, pakai celemek lagi. Pakai celemek, pakai tutup kepala, rambut kalau orang perempuan biar nggak kena air itu. Udah gitu pakai kacamata. Pakai kacamata udah kacamata Google yang udah nempel itu nggak gerah banget, ya kan? Itu masih pakai helm proyek yang ada giniannya. Bagaimana rasanya itu, panasnya naudzubillah. Ada yang pernah nyobain APD belum? Saya menjelang Ramadan kemarin itu di mobil pakai APD, nyemprot disinfektan di jalan-jalan itu, walah kalah sama sauna mah. Ya, semua baju basah dalamnya, panas. Ya kalau yang di kantor yang ber-AC aja kepanasan, apalagi yang di luar. Makanya kalau misalkan mandiin jenazah ke sana kemari ke makam, ambil jenazah harus pakai itu, ngikut pingsan, ya ngikut pingsan, bener. Makanya saya nggak pernah pakainya ya udah Bismillah aja, ya. Tapi Bismillah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Dalam artian apa? Saya yakin kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin,
kemudian bukan kok terus nggak menantangin penyakit, tidak, tetapi kita mohon sama Allah supaya diberikan keselamatan. Karena yang jadi beban moral nanti juga sahibul musibah. Memang keluarga saya ada apa itu masa amelnya begitu, pasti tanda tanya. Kecuali memang sayanya pakai itu semuanya, ya. Baik, bisa dipahami. Langsung tutup anus dengan kasa dan plaster kedap air tadi. Ini saya katakan kenapa anus harus ditutup. Karena tadi orang yang meninggal anusnya pasti terbuka. Tetapi nggak harus sih. Tadi kan perlakuannya nggak harus sama. Kenapa? Maaf, kalau orang badannya gemuk biasanya tertutup dengan sendirinya, tertutup pinggul. Ya, pinggulnya kan besar. Meskipun terbuka anusnya tapi tertutup. Tapi kalau orangnya badannya kurus, itu pasti terbuka. Ya. Jadi khawatirnya nanti ada kotoran. Nah, ini sebelum ada pertanyaan nanti, saya waktu di Al-Wiqoyah, Masjid Al-Wiqoyah Jakarta kalau nggak salah, ada seorang amil jenazah perempuan nanya, karena kebiasaan beliau itu ketika bersihin atau mardonin kalau orang Betawi bilang, perutnya itu selang yang airnya kenceng itu dimasukin ke anusnya. Kalau udah penuh, lah itu kan ibaratnya kayak orang sedot WC kan dikucur air dulu kan. Giliran udah penuh ditekan kan keluar semua itu. Enggak harus begitu. Menyiksa. Kalau kita ngikutin hadis Rasul kan mematahkan tulang orang yang meninggal sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Ya kan? Enggak boleh, saya bilang Bu saja besok enggak boleh begitu. Karena kalau memang ada kotoran, kadang-kadang ketika nazak saja sudah keluar kotorannya. Kedua, kadang-kadang mau diangkat ke pemandian aja udah keluar karena duburnya terbuka. Bukan berarti kok itu masih ngeden itu keluar, enggak. Ya. Ada pernah kejadian baru sekali ya, baru sekali. Keluarganya datang, tahu-tahu Pak Ustadz cepetan, emang kenapa? Udah meleduk. Lah, apanya yang meleduk? Kagak dijelasin meleduknya, saya tanda tanya. Kok udah meleduk ya? Apaan? Nyampe sana, ini liver. Anaknya anak muda, kecil, badannya perutnya segede ini. Nyampe sana itu semua dinding kan udah ditaruh di pemandian. Dinding, terus wah semua itu udah dicat sama kotoran dari duburnya. Karena gas itu kan, gas ingin keluar ya sama kayak lumpur lapindo, nembak juot kemana-mana. Lah saya bukan hanya bersihin jenazahnya, tembok-temboknya saya bersihin semua. Ya, itu satu gambaran. Jadi nanti ketika ini harus bisa meredam emosi sahibul musibah. Karena kalau ada penyakit yang berkaitan dengan perut, kemudian diinapkan dan lain sebagainya, itu gas menumpuk di situ. Ketika diangkat, itu biasanya keluar bubus-bubus, ada buih, ada cairan apa segala macam. Lah kalau amil jenazahnya nggak paham akan hal itu, wah ini bahaya ini atau penyakit macam-macam, enggak. Itu perut. Kata Rasulullah kan jenazah itu akan cepat membusuk, yang paling cepat membusuk adalah perut. Lah kalau nggak cepat membusuk kan jenazah itu nanti disembah. Wah ini hebat nih, apa ini dan lain sebagainya ya. Itu gambarannya seperti itu. Makanya kalau insya Allah apa yang saya sampaikan ini karena ini juga secara medis, jadi insya Allah lebih bermanfaat daripada yang pada umumnya. Ya. Terus tadi kan anus sudah ya, anus harus ditutup dan nggak harus semua ditutup. Ya. Karena kalau misalkan kapas gini nih contoh, kapas ini kan sebelum kena air kan gede, kena air mah kecil, ya kan? Nanti nggak usah pakai didorong, kadang-kadang udah beres saja. Harus banyak itu, karena terbuka tadi. Tapi kalau kita ulesin atau kita tekan-tekan, macam-macam ini. Ada daerah yang didudukin, nggak semua jenazah itu bisa begitu. Kalau orangnya gemuk dudukin nggak bisa. Kalau ada juga jenazah udah semalaman juga tetap lemes ada. Tapi pada umumnya secara medis jenazah itu setelah mengalami 2 jam kematian itu kaku ya. Tapi ada juga yang lemes. Tapi rata-rata yang lemes lama itu orang emang udah tinggal pulang sama kulit doang. Ya, yang kurus-kurus itu biasanya lemes ya. Ini duburnya nggak harus ya. Tadi saya katakan nggak harus. Kalau kira-kira dibersihin begini udah nggak ada kotoran sama sekali, ya itu nggak usah lah. Tapi kalau kita khawatir ini kok kayaknya ini cuman kelang, kan ada yang encer ada yang kelang ya. Kalau yang kelang kan kalau nggak diinjek mungkin ya nggak bisa keluar ya, supaya nanti khawatir ketika pergerakan perjalanan itu ya dikasih kapas. Lepaskan semua alat. Nah, ini kesehatan ini kan kalau di rumah sakit ya, alat bekas
tersebut dalam wadah ini, misalkan dari rumah sakit meninggalnya, tetapi penanganannya di rumah, misalkan ya, itu bekas-bekas itu jangan sembarangan aja buang ya. Maaf, zaman sekarang itu sisa-sisa medis itu apa-apa itu di tempat sampah itu ada yang mungutin itu, pel segala macam itu yang sisa-sisa biasanya kan kita buang kan ibu-ibu, mungkin pil KB atau kontrasepsi apa-apa tinggal berapa biji dibuang gitu, ada pengumpulnya. Tapi kalau makanya ini yang terkait dengan berpenyakit menular ini, ketika ada keluarga atau warga disampaikan saja itu, kalau bisa dibakar, kalau nggak dibakar ditanam di dalam tanah, bahaya itu soalnya. Tutup setiap luka yang ada dengan plaster kedap air. Nah, itu tadi dikhawatirkan karena semua cairan yang berkaitan dengan jenazah masuk ke orang yang hidup itu langsung menular ya. Itu bahayanya kalau berpenyakit menular. Yang paling sering yang saya alami adalah hepatitis B. Tetapi kalaupun saya pakai larutan klorin, kan saya kan nggak siap kalau dikasih tahu keluarga saya hepatitis B, saya siapin alatnya dari rumah. Kalau nggak siap gimana? Ya paling ada Baiklin nggak? Karena bisa Kaporit, bisa Baiklin. Kalau misalkan ada Baiklin, ya udah saya minta izin karena ini khawatir nanti menular ke keluarga yang masih hidup. Saya minta izin ini saya siram larutan klorin dulu. Boleh nggak? Kalau diizinkan saya siram, didiamkan 15 menit. Nanti setelah itu virusnya akan mati semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya pertanyakan ini kepada pemerintah ya. Ilmu yang saya dapatkan dari kedokteran ya, saat di Yarsi itu, virus apapun yang menular setelah melewati 8 jam dari kematian itu dengan sendirinya mati ya. Tetapi kenapa kalau corona harus cepet-cepet? Harusnya dibiarin aja sampai besok, kan biar nggak nular kan? Iya, karena sebelum corona ada saya udah belajar dulu ilmu ini. 8 jam dari kematian ya, itu virus apapun yang bisa menular mati dengan sendirinya. Tetapi ternyata corona kan kalau bisa secepat mungkin digugurin. Nah ini yang saya belum sampai saat ini saya belum pernah saya tanyakan sama lurah saya, Pak Lurah ya nggak tahu kan, bukan urusannya Pak Lurah. Ya. Tutup udah, pasang label identitas pada kaki ya. Ini kan rumah sakit ini ya. Terus langsung cuci tangan setelah melepas sarung tangan. Next. Ini kan persiapan aja, langsung ke pembuatan klorin aja. Waktunya udah habis soalnya. Ini rumah sakit ini. Terus ini kan nanti kan cara makainya ada. Next. Yang ada gambarnya. Terus. Nah, ini membuat larutan klorin ya. Biasanya saya kalau ngisi di Al-Munawwaroh dulu, saya kan beberapa kali udah ngisi di Al-Munawwaroh, itu saya mampir di apotik sini itu setelah Ragunan ke sana lagi pertigaan perempatan yang arah ke sini, yang ya pokoknya di situ ada, ini kan ada komplek ABRI kayaknya sini. Depannya itu ada, saya biasanya larutan klorin 60 Kaporit 60% itu udah hancur. Kalau kita beli di apotek pada umumnya itu masih perongkolan, belum dihancurin. Kalau di situ udah dulu. Saya waktu pelatihan di itu Alwikoyah juga saya belinya di situ. Cuman karena tadi saya lewatnya nggak lewat situ, lewat belakang ya, jadinya nggak lewat itu. Larutan klorin dibuat dengan melarutkan 8 gram Kaporit 60%. Kaporit itu ada 60%, ada yang 100%, ada yang 200%, macam-macam. Tapi ini 60%. Ya. 1 sendok munjung Kaporit ini mah sebenarnya singkatnya saja, di situ ada, di bukunya ada. Nah, cara melarutkannya juga nggak gampang karena Kaporit itu sama kayak kapur barus, ngambang, nggak mau nyatu dengan air. Makanya caranya harus ditaruh di kain tadi, dimasukin ke air, diremes-remes. Kalau langsung dicemplungin gitu, digini-gini ngambang dia, nggak mau nyatu. Dan baunya kayak apa ya? Kayak thinner, lebih kayak thinner deh. Yang buat pengawet jenazah itu apa sih? Enggak. Pengawet jenazah itu kalau mau dibawa pulang atau apa itu?
baunya sama, formalin. Baunya bau formalin. Kalau ini udah campur sama air. Jadi kita ini kalau nyampur harus begini, bau banget. Makanya kalau nggak minta izin sama keluarga jenazah nanti dipertanyakan. Makanya, next. Ya. Next. Biar nanti ada tanya jawab aja lebih. Next. Waktu. Nah, tinggal berapa jam. Next. Nih cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan juga ada aturannya. Ketika udah selesai memandikan jenazah, setelah mengkafani nggak sembarangan langsung main copot-copot aja, ya harus yang lain dulu segala macam. Tangan nanti terakhir, cara tangan juga harusnya nggak langsung nyopot begini, karena takutnya air yang bekas tadi. Ini cara penyampurannya, next. Itu gambar-gambar cara pencampurannya kan. Ini bisa, ya itu bisa. Nah itu cara-cara mengikatnya tadi. Nah itu cara mengikat saja. Ini cara melarutkan di air. Next. Tuh, itu cara berpakaiannya seperti itu. Ya itu bagian bawah. Terus. Nah itu dari samping. Terus. Yang kedap air itu pakai peci itu ya. Terus. Tuh ada pakai penutup begitu juga. Terus ada yang pakai enggak itu. Ini yang sederhana, nggak pakai ada topi proyek tadi. Kalau ini yang biasa. Terus ini sarung tangan ya. Terus nah ini sarung tangannya juga sebenarnya harus yang panjang. Kalau yang dibuat contoh tadi kan pendek. Saya juga kalau mandi jenazah seperti ini. Harusnya yang kaku seperti kayak buat nyemprot itu, yang kaku ini supaya bisa menutup baju tadi. Next. Nah ini cara membuka aja harus ada aturannya. Cara membuka. Dan semua peralatan amil jenazah yang berisiko menular tadi yang masih bisa dicuci ulang, contohnya kayak bajunya segala macam, kalau sarung tangan segala macam harus buang. Itu harus direndam. Karena kan larutan klorin tadi ada 2 ember. Ember yang pertama adalah buat nyiram jenazah, ember yang kedua buat mematikan bakteri yang ada di pakaian yang kita pakai tadi. Sebelum dicuci bersih, ya, kita celupkan ke ember yang itu supaya mati dulu. Didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Itu. Next, udah kayaknya ini. Nanti prakteknya, pertanyaan aja. Nah, ini kalau terkait dengan cara prosedur memindahkan kerangka, membawa jenazah ke luar negeri atau dari luar negeri ke negeri kita, ini perdanya ini. Tapi ini nggak usah ini, Ustaz. Jadi para kiai, para asatidzah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking singkatnya dan harus cepat, makanya ya sesingkat mungkin saya sampaikan. Maka dengan apa yang buku yang sudah dibagikan, ketika dibaca-baca ada yang kurang paham, dan perlu saya sampaikan juga. Kenapa itu sedetail itu saya sampaikan? Karena pengalaman yang saya hadapi di masyarakat tentang terkait azan, iqomah dipertanyakan, tentang talqin dipertanyakan, tentang sedekap juga dipertanyakan, tentang dibuka pocongnya dipertanyakan. Saya jawab di situ, dan yang pernah saya alami sudah ya bisa saya atasi dengan jawaban-jawaban dan referensi yang saya tahu. Kemudian itu saya maksudkan ditulis di situ. Kalaupun nanti nggak mengalami, tapi setidaknya ketika mengalami hal itu kita bisa memiliki jawaban. Dan kalau ditanya yang benar yang seperti apa, kalau yang Pak Ustadz mau seperti apa pelayanannya, karena saya melayani bukan hanya warga Nahdien saja. Di lingkungan saya itu ada Ma'had Utsman bin Affan, itu udah Persis, sudah Wahabi ke sana. Tapi kalau saya nanganin komunitas mereka, saya paling seneng
Kenapa? Cepet ya, habis mandiin, ngafanin, yang nyolatin dari mereka, habis nguburin, nggak didoain, nggak dibacain talqin, nggak apa, pulang, cepet kan? Ya, paling isi amplopnya juga sama, kalaupun saya bacain ini itu dan lain sebagainya. Iya, kalau komunitas mereka yang meninggal saya senang, bener. Iya, karena ya saya makan nawarin, saya memposisikan diri saya bukan orang aktor, bukan, tapi pelayan. Saya tanya, ini ditalqin nggak? Nggak usah Pak Ustadz, didoain nggak usah Pak Ustadz. Ya udah saya pamit ya, pulang. Nah, cepet kan? Ya. Tetapi kalau bukan komunitas mereka, terus memang amaliyah dan ubudiahnya ala NU, meskipun nggak ngerti NU, ya cara saya yang ngatur, ya. Tapi kalau komunitas mereka kan saya tahu dari cara berpakaian, dari biasa taklimnya di mana dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya kita sebagai penyebar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah ya harus tanggap juga. Kalau kita menjadi seorang amil jenazah, kita jangan pilih-pilih nanti yang NU aja, yang Aswaja aja kita ngatanganin, jangan, semua kita tanganin. Bahkan di lingkungan saya, tapi sekarang mah tinggal 1-2 orang lah, meskipun ada pasewakannya, ya. Orang kepercayaan itu larinya ke Islam. Nggak punya dia amil jenazah sendiri, nggak ada. Ini pengalaman ini, wallahu alam. Tetapi ini Ustadz Haji Neman ini udah wafat beliau. Beliau seumur ribuan jenazah ditangani, baru nanganin orang kepercayaan yang didatengin berapa kali itu. Karena apa? Karena dia agamanya lain, dianggap beliau mandikan, beliau kafankan, tapi beliau nggak mau nyolatin, langsung dikuburin. Beliau baru nyampe rumah, baru rebahan datang, Pak Ustadz sempurnakan saya, Pak Ustadz sempurnakan saya, itu seumur-umur. Nah, ya kalau saya mau orang kepercayaan atau sebagaimanapun, karena saya juga berinteraksi dengan mereka itu syahadat sama kayak kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sama. Tapi kesononya ya bahasa Jawa, bahasa Sunda, apalah, campur dulur nom, dulur tua, apalah, tidak masalah, ya. Terus pernah saya juga nanganin orang seperti itu, ya. Kalau saya pahamin ada gambar seperti wujud qidam baqa mukhalafatul khawadisi kayak kita, tapi di situ jumlahnya enggak 20. Ya, enggak 20, tapi ada maksudnya sama. Terus kayak bulatan bumi yang warnanya ini ya kayaknya wujud warna ini gitu, ada artinya. Saya mau ajak sholat nggak ada warga, bahkan aparat kelurahan juga nggak ada mau nyolatin. Kenapa katanya? Pak Ustadz dia kan orang kepercayaan. Saya panggil istrinya, Bu, dulu nikahnya di mana? Nikahnya di KUA Cipayung. Dulu belum Cipayung, Pasar Rebo, masih satu anu. Terus dulu waktu nikah kan syahadat kan? Iya, syahadat. Nah, nikah pasti syahadat, nikah di KUA. Nggak mungkin nggak. Bapak-bapak sekarang sini ngumpul dulu, ya. Kata Rasulullah, "Shallu ala mautakum wa shallu man qala la ilaha illallah." Salatkanlah yang meninggal di antara kalian dan salatkanlah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ibu nikahnya, ini buku nikahnya ini Pasar Rebo. Nikahnya di KUA, ngucapin syahadat meskipun katanya ini kepercayaan almarhum ini, kita sholatkan. Kalau kita nggak mau nyolatin kita dosa semua. Akhirnya pada sholat semua, ya. Banyaklah kejadian-kejadian hal seperti itu, tapi setidaknya buku kecil yang saya susun ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, tentunya saya ingin ada tanggapan, ada pertanyaan kaitannya dengan pengalaman yang dialami di lingkungan para kiai semuanya. Demikian, monggo silahkan yang mau bertanya. Masa nggak pernah ngalamin pengalaman-pengalaman di lingkungan sih? Ayo, monggo. Kiai Humaydi. Nanya nopo? Ada pertanyaan enggak? Ayo, monggo. Ya, bicara kan ada dua tadi kan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Kami mungkin belum sepenuhnya memahami bahan yang meninggal itu sekiranya tadi yang perutnya besar. Nah, seterusnya kalau emang perutnya besar itu kata Pak Kiai tadi
harus didudukin begitu, biar apa namanya, maaf nih, emang pemahaman saya semacam gitu. Nah, seterusnya secaranya untuk mengempeskan, kan kata dibilang harus ditekan gitu. Nah, apakah semacam langsung ditekan itu menunggu apa seterusnya, apa mungkin pas lagi lurusnya, apa bagaimana Pak Kiai? Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Saya klarifikasi. Maksud saya tadi tidak semua jenazah itu ketika mau membersihkan kotoran itu bisa didudukkan, ya kan? Bisa didudukkan. Dan perlu dipahami, perut buncit itu ada dua. Ada yang buncit permanen, ada yang buncit penyakit. Kalau yang permanen itu susah itu. Kayak kiai kita ini belum tentu terus kotoran semua itu, daging itu. Ya. Ya, kalau maksud saya kalau yang memang apa namanya, perut buncit yang liver itu biasanya buncit, perutnya nggak wajar dan badannya nggak sesuai. Badannya biasanya kurus. Iya kan, orang liver kan kurus badannya, tapi perutnya melebihi ibu hamil 9 bulan. Itu isinya gas. Nah, karena kan dubur ini kan terbuka. Jadi, tapi ya kalau bisa didudukkan. Bukan dudukinya kayak orang duduk hidup begini, enggak, maksudnya agak giniin dikit, kan tekan-tekan. Itu kalau gasnya, tapi ya jangan kaget nanti kalau ada gas yang bau minyak kasturi ya. Iya itu itu lama, nanti empuk ini. Kalau yang penyakit loh ya. Tapi kalau yang permanen mau didudukin ini kan tetap aja kayaknya, ya. Ini yang pengalaman saya. Kadang-kadang nggak usah didudukkan. Kalau ditekan terus ada suara gas keluar, udah terusinnya pelan-pelan. Dan gas itu bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Gas itu bisa keluar dari mulut juga, keluar dari bawah juga, iya. Itu gas. Nanti yang tadinya kalau yang nggak terlalu besar itu biasanya langsung fatal. Nah, tapi ya itu tadi perlakuan nggak sama antara satu jenazah dengan jenazah yang lain, ya. Karena tadi sebenarnya ini kalau untuk ASN biasanya pelatihan pemulasaraan jenazah itu 2 hari, 1 hari teori, 1 hari praktek. Nah, disingkat lagi biasanya 1 hari. Pagi teori, sore praktek. Nah, ini diperpendek lagi. NO itu kan suka yang pendek-pendek emang. Iya. Mau yang 23 juga kan nggak mau yang panjang-panjang suratnya, yang pendek-pendek. Bukan seperti itu, tapi dengan pertimbangan tadi ya. Ini kan intermezzo aja, ya. Pertimbangan dengan berbagai hal tadi diperpendek. Karena dan menurut saya bagus juga, Gus Amin, ya. Biar kalau sekarang ini udah paham, besok nggak ngadain lagi soalnya. Biar kalau sekarang belum paham, besok ngadain lagi ya Gus ya. Nah, bagus itu. Ya entah masalah dia yang dipanggil saya atau enggaknya itu urusan beliau, ya. Tetapi paling tidak gambaran yang saya ceritakan, pengalaman saya, terus dikoneksikan dengan buku yang ada, insya Allah ya ketemu. Ya kalaupun paham, tetapi kalau belum praktek ke lapangan, repot juga. Coba nanti kalau pertama-tama, saya awal-awal aja grogi loh. Mau motong kain itu udah gemeteran ini, ya. Kalau salah motong repot. Waduh, saya salah ini, tolong beli lagi dong, nggak mungkin kan? Iya, belum ada apa namanya ceritanya ambil jenazah nalangin karena salah motong, kan nggak ada kan? Nah, hal-hal seperti itu. Ya Ustaz ya. Jadi itu tadi disesuaikan aja. Kalau misalkan nggak usah didudukin, ditekan begini ada gas suara keluar. Kalau liver bisa saya pastikan gasnya pasti keluar, ya. Dan suaranya kenceng, kadang-kadang bukan gas saja yang keluar, kotorannya juga ngikut keluar. Tapi kan nggak apa-apa. Jadi ambil jenazah harus tahan wangi-wangian, di sono ada kasturi, ada ya hajar aswad, ada segala macam lah, ya nggak apa-apa. Iya. Karena kita nggak boleh nyebut yang jelek-jelek sama orang meninggal loh. Ya ada yang bagus-bagus. Kalau ada keluarga aja, kok bau begini, lah bau harum ini, saya gituin. Ayo ada lagi. Silakan. Perkenalkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit dari Pancoran.
atas kesempatan. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai mayat yang melek matanya, ada Pak Kiai kan dirapetin sebelah gini sampingnya. Nah kalau misalnya mayat itu nganga dirapetin ini gimana Pak Kiai? Mangap. Nganga. Iya mangap. Nganga atau mangap? Ya, ini trik. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Nah, hal-hal yang kira-kira mengagetkan gitu ditanyain apa? Ya kan? Baik. Ini sebenarnya langsung nyangkut ke masalah bid'ah hasanah yang ada kaitannya dengan itu. Ya kan? Dalam hadis Nabi, orang meninggal kan wala imamah ya. Wala apa itu? Enggak ada imamah, enggak ada apa yang satu lagi itu lupa. Jadi kalau alam Betawi kan ada untuk sorban ya kan? Sorban itu fungsinya adalah kalau di rumah sakit kan diikat sini. Orang meninggal itu ketika sudah kaku badannya dilemesin bisa, tapi kan nggak mungkin kita harus mangapin kemin, nggak mungkin kan? Tapi ada juga yang memang dia lemes dari mula, apalagi yang yang sudah sepuh, yang giginya udah tanggal semua, itu sulit mingkemnya. Makanya dengan adanya sorban itu di sini nanti kan saya ajarin. Di sini itu buat ikat di sini, bukan diikat begini bukan, tetapi buat ganjel gitu. Nanti teknisnya ada, ya. Teknisnya ada. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu masih hal yang ringan, ya. Masih hal ringan. Yang kelupaan saya sampaikan, urat orang meninggal yang bisa diluruskan itu yang tidak permanen. Artinya yang meninggalnya mungkin begini, tapi saat meninggal aja. Tapi kalau stroke menaun, memang tiap harinya begini terus, itu udah mati uratnya, nggak bisa. Itu harus seperti itu. Kan ada tidurannya itu karena stroke, enaknya mungkin dibegini terus sampai meninggal begitu, mati itu udah urat. Nggak bisa, kecuali memang dibelek misalkan ya, diginiin bisa ya. Kalau yang nggak stroke misalkan nggak ketahuan, karena kemarin terakhir itu anaknya Pak Jenderal Museno di Palem Kartika itu meninggal itu dalam keadaan sujud, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci putih, lagi sujud. Lah itu darah kan mengalir ke muka semua, ya udah keluar darah segala macam dalam kondisi sujud. Keluarga lagi ada di Purwokerto semua karena anaknya lagi akekahan atau apa begitu. Singkat cerita ditemukan oleh sopirnya, kok bapak nggak keluar dari kamar? Nah, ketika dibuka itu dalam kondisi sujud, ya. Semua itu bisa. Jadi pokoknya sendi-sendiannya itu ketika dimandikan, tapi kalau nggak ketika dimandikan ya belum kena air ya agak susah, ya. Itu bisa semua diluruskan. Karena itu kan saat meninggal, bukan permanen. Kalau sakitnya memang mudah melumpur begitu ya susah, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Asmi. Ini Kiai besar yang nanya, saya jadi gimana ya jawabnya ya? Enggak. Jangan susah-susah Kiai. Ya, terima kasih kepada Kiai Al-Mukarram Kiai Asmuni yang sudah memberikan pelatihan pemusnahan jenazah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan keluarga kita. Amin. Ada beberapa kasus. Yang pertama adalah kita udah tahu ya, pengalaman dari Amil sendiri ya, pelaku ya Kiai ya. Banyak jenazah yang berisiko, banyaklah yang sudah ditemukan. Pertanyaan yang pertama adalah ada seorang yang matinya gantung diri, bunuh diri. Nah, di tempat saya ada tuh yang gantung diri, lidahnya iya menjulur. Nah, pada saat diambilnya nggak mau karena lidahnya susah dimasukin lagi. Ya itu bagaimana nanti caranya ya. Yang kedua adalah pada saat jenazah yang bersiko bau tenggelam atau apa yang sudah ditemukan beberapa hari, kemudian ada juga yang berpenyakit yang sudah diblatungin di kasurnya, pantatnya apalah. Nah, bagaimana kalau tadi ada favoritnya, bagaimana kalau nanti dikasih kopi atau bagaimana? Nah, yang ketiga adalah
pertanyaan yang 3 ini adalah semasa hidupnya ini kayak Anas ya. Tadi kayak ada banci-bancian, perempuan jadi lelaki, laki jadi perempuan. Kemudian bagaimana bentuk apa dia memang semasa hidupnya itu perempuan yang sudah ditentukan atau bagaimana ya pertanyaannya, pengurusannya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Udah 3 pertanyaan, sulit-sulit semua lagi. Nggak apa-apa. Yang pertama, ya ini juga karena saya ngalamin udah beberapa orang. Kalau orang gantung diri, kan orang bunuh diri nggak semuanya gantung diri kan? Ada yang minum racun atau segala macam. Yang gantung diri saya nemuin 3 orang. Memang itu dilema. Semua orang gantung diri pasti melet, karena ketarik sininya kan. Ininya ketarik, pasti melet. Dan mau dimasukin pasti nggak bisa. Ya kalau kita paksakan pakai obeng, kita giginya karena giginya gigit, yang kram. Dan kalaupun ini kalau menurut saya itu antara putus sama enggak lidah itu. Karena ini banget, nggak bisa. Yang lain bisa di ini, kalau gigi enggak. Karena kalau kita cuma pakai tangan aja di maaf nggak bisa. Nggak mungkin tadi kan mematahkan tulang orang yang hidup sama mematahkan tulang yang meninggal. Biarin begitu. Iya biarin lah, mau gimana, maksud kita iris kan nggak mungkin. Nggak, emang harus dibiarkan. Karena salah satunya jalan pakai obeng. Kalau kepake obeng kan, kalau bahasa saya kurang manusiawi juga itu. Ya, rusak juga. Ya, untuk mensiasatinya gimana? Ketika mau kita ini supaya keluarganya lihat, sebelum ini liatin aja, anu aja. Kita kayak pakai masker aja, kapas ditutup dulu sini. Ya. Kapas ditutup dulu. Saya menyiasatinya begitu. Ya kelihatan mata aja. Nanti kalau memberikan penghormatan terakhir, mencium dan lain sebagainya, cukup itu. Ya Kiai ya. Saya belum pernah yang gantung diri itu bisa dimasukkan lidahnya, karena nggak bisa dibuka. Ya. Rata-rata kalau orang meninggal kena air itu lemes sampai ke ininya lemes, sampai giginya saya gosokin pakai kapas itu bisa. Nggak pakai apa namanya sikat gigi tidak, tapi pakai kapas bisa karena ada yang kuning dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau orang gantung diri pakai tali nggak bisa, rapat dan keras banget. Nah itu yang satu. Yang kedua terkait dengan yang belatungan segala macam, ya ini juga saya perlu informasikan, penyakit yang sudah membusuk belatung itu juga menularkan virus itu, ya harus hati-hati juga. Nah yang bagus kalau kopi itu inisiatif yang saya ini untuk menghilangkan, mengurangi bau. Memang bau sewangi apapun kena kopi kalah. Yang dominan adalah bau kopi. Ya. Itu adalah ketika misalkan belum sempat dimandikan, ya udah di kiri kanannya itu udah taburin kopi aja sebanyak-banyak di kiri kanan. Jadi orang masuk itu kebauan kopi. Ya. Masalahnya kopi harganya berapa nih? Bebas kalau kopi mah, ya. Kopi, ya. Kopinya jangan kopi yang mahal-mahal lah, kopi biasa lah, yang murah seperti itu, ya. Terus kalau untuk menghindari tadi, ya udah bagus. Dipakai larutan klorin boleh, pakai kaporit campuran air boleh, pakai apa namanya Baiklin. Itu kan untuk mematikan virus juga, boleh juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang banci, ya kan? Bancinya dari mana dulu ini? Jadi kalau bancinya laki menuju perempuan ya laki-laki lah caranya. Kalau yang perempuan menuju laki-laki ya perempuan. Khunsa kalau zaman sekarang yang ada di Taman Lawang itu, ya kan? Bukan khunsa yang ada di kitab-kitab. Pengalaman saya. Iya. Lah pengalaman pribadi. Saya ceritanya nganterin warga sampai ke rumah sakit RSCM. Kita iseng-iseng yuk kita lewat Taman Lawang. Wah itu asal gang itu kan yang baju hitam-hitam yang segini-segini seksi-seksi. Tadi hanya minta rokok, dikasih rokok, ngerogoh yang lain coba itu. Lah bener, ini pengalaman pribadi makanya ingatnya Taman Lawang ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau khunsa itu sebenarnya yang dalam kitab itu kan memiliki kelamin 2, tapi nggak normal. Ada juga kok zaman sekarang. Kalau yang bahasa kasarnya banci-banci yang ada di negeri kita ini yang emang banci laki ya laki bener, barangnya segede lengan juga. Ya maaf ini bahasa kasarnya.
itu bukan khunsa itu, ya harus dia urusin sama laki-laki. Ya, lah kalau yang ngurusin amil jenazah perempuan mengkhawatirkan ini. Begitu juga sebaliknya, ya. Ya Kiai ya. Bukan khunsa kalau di sini ini mah. Ya? Nah, ini yang saya belum bisa jawab ini, belum pernah ngalamin ini. Kalau khunsa itu dominan di mana ya? Kalau anu kan ke perempuan kalau imam ya. Kalau untuk jadi imam kan jadi ke dominan ke wanita kan? Ya kalau ngikutin apa terkait dengan imam aja harus ngikutin perempuan, dia nggak bisa ngimamin laki-laki kan? Jadi ngimamin jamaah perempuan, ya larinya ke perempuan ini. Siap nggak ibu-ibu? Kalau jadi amil jenazah nanganin itu khunsa. Tapi jarang di Indonesia jarang. Tapi ada khunsa itu ada. Ada lagi pertanyaan? Waktunya sebenarnya sudah habis, ya. Oh ya, satu lagi, ya, siap, singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari Duren Sawit. Kemarin kalau nggak salah minggu kemarin itu Dorce ya. Katanya kalau mau meninggal saya dimandikan dan dikafankan, dikuburkan seperti kelamin saya saat ini. Kalau saat ini kan perempuan, sebelumnya kan sekarang katanya cowok. Nah itu seperti apa itu ya? Penanganannya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena kondisi jasmani Hajah Dorce saat ini adalah wanita, sudah berganti kelamin, ya tentunya lah kalau saya bahaya kalau saya mandiin, memang harus ambil perempuan itu karena kelaminnya udah kelamin perempuan, ya, kelamin ke perempuan. Jadi yang bagus ya tanganin kelamin perempuan. Ya secara aurat apa jasmaniah kan memang itu wanita, ya. Bunda Dorce itu kan maaf punya payudara juga kan, udah dibuat juga kan. Ya, itu ya pertama memang salah satu auratnya udah aurat berganti. Kedua bahaya kalau amil laki-laki yang nanganin itu, ya nggak bagus juga. Ya, udah cukup ya. Mungkin kalau untuk teorinya lain waktu atau bisa nanti japri ke PWNU, nanti bisa saya jawab lewat tulisan lah di chat ya. Sekarang mungkin prakteknya karena praktek juga cukup lumayan lama, saya ambil peralatannya dulu.